Oke, jadi kemarin kan kita udah itu aku jelasin soal yang integral, tutorial yang integral tak tentu ya. Sekarang ini ada integral yang tertentu, jadi dia ada batas-batasnya, yang sama nanti ada integral tak sejati, proper integral. Aku izin share screen aja ya, langsung. Oke, apakah udah kelihatan? Ini apakah share screen-ku udah kelihatan ya? Udah, Kak. Sudah, Mas. Oke. Oke, jadi kayak kemarin lagi di sini aku akan review materi bentar, terus kita langsung latihan-latihan soal aja. Nanti kalau ada yang bertanya langsung tanya aja, bisa langsung ngomong atau lewat chat ya. Oke. Di sini jadi yang pertama itu ada integral tertentu ya. Integral tertentu itu definisi yang pertamanya kita akan definisikan jumlahan Riemann dulu. Nah, jumlahan Riemann SPF itu bentar aku atur dulu biar nggak terlalu ketebalan. Nah, jumlahan Riemann SPF itu kita definisikan sebagai berikut. Jadi SPF itu adalah jumlahan i zaman 1 sampai n fxi star delta ix ya. Dengan di sini delta ix-nya itu adalah xi min 1 dan xi star itu adalah xi min 1 xi. Nah, PF-nya ini apa? PF-nya ini adalah P-nya ini adalah partisinya, partisi. Nah, sedangkan F-nya ini adalah fungsi kita. Nah, partisi ini maksudnya apa? Jadi kita kan dia kan dari A sampai B. Dia kan dari A, kita punya intervalnya itu AB. Kita punya intervalnya AB. Intervalnya kita partisi sehingga jadi A itu X1, X2, dan seterusnya. XI min 1, XI, dan seterusnya sampai XN. Di mana XN-nya itu nanti sama dengan B ya. A itu X0. Gitu. Atau ada juga yang bilang A-nya X1 gitu. Sama aja. Di sini berarti A-nya tuh X1 ya. Oke, aku samain dengan itu aja. A-nya sama dengan X1, X2, dan seterusnya sampai XN. Begitu. Oh, enggak, salah. A-nya X0. Salah. Di sini I-nya dari 1 sampai N ya. Nah, ini X1 kurang dari A, di mana A-nya tuh adalah X0. Begitu. Jadi, itu maksud dari P-nya. Nah, lalu kita definisikan itu ada fungsi f itu terintegral pada interval tertutup AB, dinotasikan begini. Jadi integral mirip kayak yang kemarin yang tak tentu, tapi ada batas-batasnya di sini B dan A. Nah, itu jika limit dari SPF ini saat norma P-nya menuju 0, maksudnya norma P-nya menuju 0 berarti dari A ke X1, dari X1 atau dari X1 ke X2 itu kita cari panjang interval dari partisi-partisinya ini itu menuju 0 atau sama aja dengan kita katakan limit n-nya menuju tangga dari sum ini. Jadi jumlahan dari i sama 1 sampai n fxi star delta ix itu ada limitnya. Jadi kalau limitnya ada, kita bilang dia terintegral ya. Begitu. Nah, hanya ada teorema fundamental kalkulus. Jadi kan tadi kita menggunakan definisi. Nah, di sini kita ada suatu teorema yang menggunakan kita. Ini juga udah diajarin di SMA. Jadi jika f itu terintegral Riemann, jadi dengan definisi tadi itu kan kita pakai jumlahan Riemann, makanya kita namakan terintegral Riemann. Jadi selama ini yang kalian pelajari itu adalah integral Riemann begitu. Nah, f itu terintegral Riemann pada interval AB dan kita punya fungsi f besar dari interval AB ke R itu adalah suatu antiderivatif dari f. Jadi maksudnya antiderivatif dari f itu adalah integral dari f dx, fx dx ya. Fx dx itu sama dengan f x begitu. Fx parsial ya biasanya kalau yang integral tertentu. Jadi ini teorema fundamental kalkulus ini menggunakan integral tak tentu yang kemarin kita pelajari. Nah, jadi kita punya integral fx dx dari a sampai b itu sama aja dengan fb min fa begitu. Jadi
Sama aja kayak kita ngitung, kita cari antiderivatifnya, terus kita masukin B, kita kurangi dengan yang antiderivatifnya tadi, kita masukin A. Begitu untuk teorema fundamental kalkulus. Yang lalu ada integral tak sejati, dia ada beberapa jenis, ada 3 jenis. Yang jenis pertama di sini, dia ada batasnya yang tak hingga, ya. Batasnya ada yang tak hingga atau minus tak hingga. Kalau di atas tak hingga, kalau di bawah ya minus tak hingga. Nah, yang pertama, jika f terintegral pada AB untuk setiap B yang lebih dari A. Jadi, kita punya A dia terintegral, dan untuk setiap B yang lebih dari A dia terintegral, berarti semua yang di atas A ini dia terintegral, makanya dia sampai tak hingga. Begitu. Nah, integral tak sejati, integral f(x) dx dari A sampai tak hingga didefinisikan sebagai ini limit dari B menuju tak hingga integral AB f(x) dx. Nah, yang ini kan yang kita udah ketahui sebelumnya tadi. Dia integral Riemann. Ini integral Riemann yang kita ketahui sebelumnya. Nah, yang ini kan bisa kalian hitung integralnya dengan menggunakan teorema fundamental kalkulus atau menggunakan definisinya tadi, begitu. Nah, sebaliknya kalau kita punya dia terintegral pada interval AB untuk setiap A yang kurang dari B, jadi dia nanti terintegral begini, A-nya kurang dari B yang penting. Nah, maka integral ini kita definisikan sebagai, ya kan limit B kan, B-nya menuju tak hingga, sekarang berarti A yang menuju minus tak hingga, berarti yang ini yang kita ganti. Nah, ini adalah, sekali lagi, ini yang integral Riemann yang bisa kita hitung. Nah, lalu dia ini kan batasnya satu di atas, satu di bawah. Nah, lalu ada yang dua-duanya dia tak hingga. Nah, kalau ini kita definisikan sebagai dia limit A menuju minus tak hingga dari AC f(x) dx ditambah limit B menuju tak hingga dari C f(x) dx dari C sampai B, untuk C-nya anggota R. Nah, ini menggunakan sifat integral, jadi integral AB f(x) dx itu kan punya sifat yang udah kalian pelajari juga, dia punya sifat ini AC f(x) dx plus CB f(x) dx. Untuk suatu C-nya anggota dari interval AB, ya kan? Kita punya sifat ini kan. Nah, ini kita terapkan di sini. Jadi kita pecah dia jadi dua integral. Kalau dia pecah jadi dua integral kan sebenarnya ini tadi adalah integral minus tak hingga sampai C f(x) dx. Nah, yang ini itu adalah integral C sampai tak hingga f(x) dx. Nah, ini kan kita udah punya definisinya tadi. Yang ini yang nomor 2, ini yang nomor 1. Begitu, makanya kenapa dipecah begitu. Nah, oke. Nah, selanjutnya yang integral tak sejati jenis 2. Nah, jenis 2 itu dia nggak ada tak hingga lagi, tapi dia ada titik yang tidak terdefinisi. Jadi f itu misalkan yang pertama ini f-nya itu kontinu pada interval terbuka tertutup AB, tetapi tidak terdefinisi pada A. Jadi di A ini dia nggak terdefinisi, entah dia nanti fungsi jadinya 1/0 gitu, atau yang lain yang tidak terdefinisi begitu. Nah, jadi integral tak sejati, integral dari f(x) dx dari A sampai B itu didefinisikan sebagai kita pakai limit lagi, limit T menuju A+. Jadi ini pakai limit sepihak saja, kayak yang di kalkulus 1. Jadi kita nggak perlu mencari keseluruhan limitnya, kita cukup limit sepihak aja. Jadi kalau dia di kiri yang tidak diketahui, berarti kita dekatinya dari kanan kan, makanya dia limit A+, begitu. Nah, sedangkan kalau kita yang tidak ketahuinya di B, di kanannya, berarti kita definisinya limit T mendekati B dari kiri, ya kan, soalnya A, B. B-nya di sini yang nggak tahu, berarti kita dekatinya dari sini kan, yang kan kita dekatinya dari yang kita tahu. Yang kita tahu dari sini, berarti dia didekatinya dari kiri, makanya B min. Begitu. Nah, lalu ada yang kalau kedua-duanya tidak terdefinisi, kasusnya sama dengan yang di tak sejati jenis 1 tadi ya. Jadi kita pecah dia menjadi 2 bagian, lalu kita pecah di suatu titik C gitu ya. Berarti kan C-nya pasti terdefinisi lah ya. Nah, C-nya pasti terdefinisi, jadi kita
pecah, lalu kita buat jadi limit S mendekati A positif A plus dan limit T mendekati B minus gitu. Itu untuk integrasi jati jenis 2. Nah, lalu ada yang jenis ketiga itu bentuk campuran. Jadi dia campuran antara jenis 1 dan jenis 2. Ya pendefinisiannya mengikuti yang di sana. Jadi pakai sini bakal pakai yang sifat ini. Sifat yang ini. Plus integral C B fx dx. Nah, jadi kan kalau misalkan dia di sini minus tangga kan berarti minus tangga. Misalkan di sininya dia yang tidak terdefinisi, berarti kan kalau ini minus tangga kan berarti ini nanti jadinya contohnya ya begini. Nah, ini misalkan minus tangga, ini minus tangga ya. Berarti kan ini kan bakal limit A mendekati minus tangga dari limit AC fx dx. Nah, yang B-nya kan tidak terdefinisi tadi kita anggaplah ya, tidak terdefinisi. Berarti limit T mendekati B minus dari C T fx dx. Jadi kan ini kan cuma pakai definisi-definisi yang di sebelumnya. Begitu contohnya untuk rasiati bentuk campuran. Oke, mungkin untuk materi ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, mungkin aku tunggu dulu. Oke, mungkin oh ya, mungkin ada yang baru bergabung. Ini link absennya jangan lupa. Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, kita coba langsung ke latihan soal aja ya. Kita lihat gimana cara pengerjaannya. Nah, di sini ada soal nomor 1. Kita disuruh menggunakan definisi dari integral tertentu. Tentukan nilai integral berikut ini A dan B. Nah, yang B ada ini juga. Nah, mungkin kita bisa mulai dari yang A dulu deh. A. Nah, untuk yang A, mungkin kira-kira dari kalian ada yang punya ide nggak gimana cara ngerjainnya? Menggunakan definisi ya. Definisi berarti kita bakal pakai yang SPF tadi. Oke, mungkin aku bantu. Kan kita mau pakai definisi, berarti kita harus nyari SPF nih. SPF kan dia sigma I sama 1 sampai N fx I star delta IX. Nah, dari sini kan berarti kita perlu mencari apa namanya partisinya. Partisinya itu bagaimana? Jadi kita cukup, dan partisinya kita cukup cari XI-nya aja ya. Karena kan kalau XI-nya tahu, kita tahu XI min 1, kita tahu XI plus 1. Jadi kita tahu untuk semua I-nya gitu lah. Dari X0 sampai Xn kita tahu bentukannya. Jadi XI-nya itu kira-kira kita pilih berapa? Ada yang punya ide nggak? Untuk XI-nya kita kira-kira pilih berapa? Oke, mungkin belum ada ya. Mungkin belum ada. Coba aku bantu deh. Kita coba dulu yang paling mudah pengambilannya itu ya I per N ya. Jadi X-nya diambilnya I per N. Gitu. Kita coba. Biasanya kan kita mau nyarinya XI star-nya. Kita mau XI star. Biasanya XI star-nya juga kita ambilnya sama dengan XI. Biasanya ya. Memudahkan. Karena kan yang penting ini kan XI star itu adalah anggota dari XI min 1 XI.
Ya kan dia boleh kalau kita mau ngambil XI karena dia masih masuk ke situ. Nah, berarti kita coba cari dulu di sini. Kita udah punya ini, terus kita coba data dulu. Fx-nya itu adalah E pangkat 2x plus x. Nah, lalu di sini dari x ini kita punya delta ix. Itu adalah xi min 1. Xi min 1. Nah, xi-nya adalah i min e per n, berarti xi min 1-nya itu adalah i min 1 per n. Jadi ini adalah i min i min n plus 1 per n. Ini habis ya. Jadi 1 per n. Begitu. Nah, lalu untuk fx-nya, berarti kita substitusikan dengan xi star. Nah, ini adalah e pangkat 2 xi star plus xi star. Nah, sedangkan xi star itu adalah i per n ya. Berarti ini adalah e pangkat 2 i per n. Plus di sini i per n. Nah, begitu. Jadi kita udah punya fxi star-nya, kita udah punya delta ix-nya. Kita coba hitung kalau gitu. SPF-nya kita hitung. Limit i sama 1 sampai n f xi star delta ix. Ini adalah sigma i sama 1 sampai n e pangkat 2 i per n plus i per n dikali ya, dikali 1 per n. Nah, sebenarnya ini kan nggak pengaruh sama i ya. Ini kan nggak pengaruh sama i, kan i-nya berjalan, berarti dia bisa keluar. Pertama dia bisa keluar, lalu kita kalikan i sama 1 sampai n e pangkat 2 i per n plus i per n. Nah, lalu di sini kita lihat ini masih sama. Nah, kita lihat di sini yang ini kan e pangkat 2 i 2 kali e pangkat 2 i per n ditambah ini i per n, kan agak beda ya bentuknya. Mungkin untuk memudahkan kita pisah aja. Kita coba kita pisah, nanti dapat gak ya? Nah, kita udah kan boleh ya aku pisah ya. Karena kan ya itu sifat sam ya. Nah, mungkin kulihat dulu dari yang sini. Yang ini ada masih ada e-nya. Coba kalau aku data, dia kan jadinya e pangkat 2 per n ditambah e pangkat ini i-nya jadi 2 itu berarti 4 per n ditambah e pangkat 6 per n ditambah e pangkat 8 per n dan seterusnya ya. Dan seterusnya sampai e pangkat 2n per n atau e pangkat 2. Kenapa ya, Pak? Bentar, kenapa pangkatnya jadi makin tinggi? Saya rapiin. Ini e tambah ini e tambah ini e tambah 3 titik. Ini e kuadrat ya. Kuadratnya masih ketinggian. Nah, e kuadrat. Begitu. Kita coba lihat. Dari sini, ini kan bisa aku pakai sifat distributif ya. Jadinya e pangkat 2 per n. Ini jadi 1. Ini jadi e pangkat 2 per n. Ini jadi e pangkat 4 per n. Ini jadi e pangkat 8 itu jadi bentar. 1 2 3 4 1 2 3 4. Ya benar. Ini 3 dulu. 1 2 keluar ini jadi 3 ya. Nah, 2 per n 2 3 n-nya hilang ya. N-nya nggak ada lagi. Ya, sorry. Ini e pangkat 1, ini e pangkat 1, 2, ini e pangkat 3, e pangkat 4, e pangkat 5, dan ya benar, e pangkat 5 dan seterusnya. Sampai di sini e pangkat n, e pangkat n.
Gitu. Bentar, ada yang salah kayaknya. 2 per N. Oh iya, dia kan pangkatnya kali ya. Pangkatnya itu kali bukan plus. Jadi kalau mau ku pecah begini, ininya jadi ini kan E pangkat 0. Ini E pangkat benar ya, masih ada 2 per N, masih ada 2 per N. Nah, di sini aduh, salah. Sorry. Di sini 4 per N, di sini 6 per N. Nah, nanti di sini jadinya ini kan 2 N per N. 2 per N keluar, ditambah berarti masih ada N-2 per N. Ya, sini N-2 per N. Begitu. Nah, lalu di sini, ini kan N pangkat 2 per N. Di sini kan bisa kita lihat, itu adalah sebuah deret ya. Deret, dia deret geometri ya, karena kan dengan rasionya itu adalah E pangkat 2 per N. Begitu. Jadi, mungkin aku tulis saja di sini biar kelihatan. Di sini kan E kali E pangkat 2 per N. Lalu di sini kali E pangkat 2 per N lagi. Di sini E kali E pangkat 2 per N lagi. Begitu. Jadi kan rasionya E pangkat 2 per N tuh. Nah, rumus deret geometri ini kan dia sampai N ya. Dia sampai N. Ini 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, dan seterusnya. Jadi di sini E pangkat 2N, terus di sini jumlahannya itu adalah jumlah dari deret geometri itu kan Sn sama dengan A kali R pangkat N-1 per R-1. Ya, mungkin N-nya aku ganti K aja, R pangkat K. Nah, di sini kan mulainya dari E pangkat 0 ya. E pangkat 0, pangkat 2, berarti di sini dia sampai sukunya tadi kan ada N ya. Ada 1, 2, 3 sampai N. Berarti dia ada N suku. Oh, benar berarti N suku tetap ya. Jadi di sini A-nya 1 kali R-nya tuh E pangkat 2N dipangkatin sampai K, berarti kita perlu sampai sini sampai ada N buah. Berarti pangkatin N ya. Ini min 1 per di sini R-nya E pangkat 2 per N dikurangi 1. Kenapa aku pakai yang ini? Karena itu kan 2,7 sekian ya. 2,7 sekian. Berarti kan dia pangkat. Dengan pangkat yang positif gini, dia pasti lebih dari 1. Gitu. Pangkat yang positif. Jadi di sini aku dapat E pangkat 2 per N. Sini E kuadrat min 1 per E pangkat 2 per N min 1. Nah, jadinya begini ya jumlahannya. Jadi mungkin kita simpan dulu, ini jadi sigma I sama 1 sampai N E pangkat 2 I per N. Oke, kalau nggak salah itu harusnya begini. Nah, lalu yang sigma I sama 1 sampai N dari I per N, ini kan kalau kita lihat, N-nya bisa keluar dulu ya. N-nya bisa keluar dulu, berarti dia jadinya kan 1 per N,
Ini kita kali, ini jadinya 1 plus 2 plus 3 plus titik sampai N. Nah, kita tahu jumlahan ini ya. Kita tahu jumlahan ini udah kenal harusnya. Ini kan jadinya N kali N plus 1 per 2. Ini habis ya. Jadi tinggal N plus 1 per 2. Nah, oleh karena itu kita dapat jadinya dia jadinya SPF-nya. SPF-nya itu 1 per N dikali ini E pangkat 2 per N kali E pangkat 2 per 1 E pangkat 2 per N min 1. Lalu ditambah ini ini ya N plus 1 per 2. Nah, begini. Jadi kita ada dapat ini. Lalu kita limitkan ya, limit N menuju tak hingga dari ini 1 per N kali E dengan E pangkat 2 per N kali E kuadrat min 1 per E pangkat 2 per N min 1 ditambah N plus 1 per 2. Nah, ini kan jadinya kalau dilimitkan tak hingga kan jadinya tak hingga per tak hingga ya. Jadi mungkin aku pecah dulu sebelum ku hitung limitnya langsung. Ini kan jadi E pangkat 2 per N kali di sini E pangkat 2 min 1 per di sini E pangkat 2 per N min 1. Nah, ditambah ini limit N dekati tak hingga dari N plus 1 per 2N. Oke, oh habis, gambarnya habis. Sebentar, dulu aja. Nah, ini kan dia sama dengan yang ini kalau kita masukkan kan jadinya apa kayak kita dan tak hingga jadinya kan dia di sini E pangkat 2 per tak hingga per ini tak hingga ini kan kuadrat min 1 per E pangkat 2 per tak hingga min 1. Nah, yang ini bagian sini kan dia E pangkat per 2 tak hingga itu jadi E pangkat 0 ya. E pangkat 0 kan 1. 1 ini kan 1 juga. Nah, di sini jadinya 0. Nah, ini kan ada dibagi dengan 0. Jadi bukan dibagi dengan 0 ya. Hampir 0. Kan hanya menuju tak hingga. Berarti dia hampir 1 dikurangi 1 itu yaitu hampir 0. Berarti dia nanti bakalnya jadinya di sini tak hingga kayak 0. Berarti kita nggak bisa substitusi langsung. Oke, kita coba jabarin dulu. Yang ini kan jadinya E pangkat 4 per N min E pangkat 2 per N per ini jadi N kali E pangkat 2 per N min N. Apa yang bisa aku lakukan di sini? Yang atas itu jadinya 0 ya. Yang atas jadinya 0, yang bawah jadinya tak hingga. Oke, berarti kita coba. Yang atasnya kan jadinya 0, yang ini jadinya 0, yang ini kalau dihitung-hitung jadinya tak hingga. Tak hingga min tak hingga ya di sini ya. Tak hingga min tak hingga. Nah, kalau gitu kita pertama coba dulu kita bagi dengan N. Jadi 1 per N, 1 per N, E pangkat 4 per N. 2 per N. Per
Di sini jadinya E pangkat 2 per N min 1. Kita buat jadi gini aja dulu. Nah, ini kan kalau kita hitung yang bawah ini jadinya 0, yang atas ini jadinya ini seper 0, sepertiga jadinya 0. 0 kali ini 1, min 0 kali 1. 0 juga. Oke. Kita pakai bentuk ini ya. Kita pakai bentuk ini aja. Limit M ke tetangga. Lalu, karena dia bentuknya udah 0 per 0, kita pakai L'Hospital ya. Kita pakai L'Hospital. Yang atas tuh jadinya E pangkat 4. Oke, kita coba turunin dulu yang atas. Per N, E pangkat 4 per N. Berarti seper N kuadrat, E pangkat 4 per N, ditambah seper N kali ini turunan dari E pangkat 4 per N itu adalah, kita coba dulu. Aku kurang hafal. Ini sama 4 per N. Jadi dN itu sama dengan min ya. Oh, ini min ya. Min 1 per N kuadrat. Min 4 per N kuadrat. Oke. Lalu di sini dikali 4 E pangkat 4 U. E pangkat U. E pangkat U. Berarti dia jadinya begini ya. Seper N kali 4 per N. Ini min 4 per N kuadrat, E pangkat U. E pangkat 4 per N. Begitu. Nah, ini dikurangi. Di sini berarti tambah seper N kuadrat, E pangkat 2 per N. Ditambah seper N kali ini min 2 per N kuadrat, E pangkat 2 per N. Oke, yang atas jadinya gini ya. Ini kalau dihitung-hitung kelihatannya masih 0. Sedangkan yang bawah ini kita jadinya ada 2 per N kuadrat, min 2 per N kuadrat, E pangkat 2 per N, min 1. Ini kalau kita hitung limitnya, limit N kali tangga itu jadinya menjadi 0, min 1. Min 1-nya hilang ya. Min 1-nya hilang. Nah, jadinya ini. Oke, ini kayaknya ada yang bisa dicoret. Kita coba dulu. Jadi limit N kali tak hingga dari seper N kuadrat, min seper N kuadrat, E pangkat 4 per N, plus ini seper N kali min 4 per N kuadrat, E pangkat 4 per N, tambah seper N kuadrat, E pangkat 2 per N. Tambah ini seper N, min 2 per N kuadrat, E pangkat 2 per N. Tambah ini min 2 per N kuadrat, E pangkat 2 per N. Oke, semua yang 2 per N bisa habis ya. Jadinya ini, oke, ini hitung-hitungannya fokus saja. Ini kan cuma atas hitungan kalkulus 1. Nah, ini jadinya kan limit N kali tak hingga dari ini bisa 1/2, jadi ini habis. Ini plusnya habis ya, jadinya 1/2, minusnya juga habis, N kuadratnya habis, E pangkat 4 N, jadi ini E pangkat 2 per N. Ditambah, ini N kuadratnya habis, 4 bagi 2, 2, plus minus-minusnya habis, jadi di sini 2 per N, E pangkat berapa? 2 per N. E pangkat 2 per N. Sini N kuadratnya habis. Oke, benar plus ya. Benar plus. Jadi ini minus. Minus setengah. Setengah aja. Ditambah di sini. Oke, bukan ditambah. Iya, ditambah.
minus-minusnya habis, n kuadratnya, 2-nya juga habis, ini habis, jadi tinggal ditambah 1 per n, 1 per n. Salah. 1 per n. Masih ada n-nya. Nah, ini kalau kita hitung, yang ini jadi setengah kali 0, ini jadi 0 kali 1 ya. Setengah kali 1 salah. Ini setengah kali 1, ini 0 kali 1, ditambah setengah, ditambah 0. Kayaknya di sini ada minus tadi ya. Sini minus ya. Sini minus, nah ini jadinya 0. Nah, dia jadinya 0. Lalu, mana lagi? Tinggal sisa yang ini ya. Sisa yang ini. Kita coba lihat dulu. Jadi dia limit n kali taingga dari n plus 1 per 2n. Ini jadinya taingga per taingga, langsung aja kita hospitalkan. Yang atas jadinya 1, yang bawahnya jadinya 2. Limit dari n kali taingga. Oke, berarti dia setengah ya. Nah, jadi kita punya integral 0 sampai berapa tadi? 1. 0 sampai 1 dari e pangkat 2x plus x itu bakal sama dengan dx itu bakal sama dengan 0 tambah setengah. Ini setengah ya. Oke, kalau nggak salah itu harusnya setengah. Begitu. Untuk nomor 1A mungkin ada yang ditanyain? Oke, sebentar ya. Gimana? Yang bagian mana ya? Sini ya. Ini ada yang izin screenshot. Yang bagian atas yang mana ya maksudnya? Oke. Oke, untuk nomor 1A ada yang mau ditanyain? Sebelum kita lanjut ke 1B. Oke, mungkin nggak ada ya. Belum ada, mungkin kalau gitu kita coba ke 1B. 1B itu integralnya x plus 1. Oke, kita coba. Yang B, ya integral 0 sampai 8 akar x 8 x plus 1 dx. Nah, tadi pada akhirnya kita ambil xi-nya sama dengan xi star. Itu sama dengan berapa tadi? Kalau nggak salah ingat itu n plus 2i per n pangkat 2 min 1 ya. Coba kita cek dulu daripada salah. N plus 2i per n kuadrat min 1. Oke, jadi ini benar ya. Nah, mungkin ini coba aku otak-atik dulu. Ini kan sama aja dengan 1 plus 2i per n kuadrat min 1. Nah, ini kalau dikuadratkan kan dia sama aja dengan 1 plus ini 4i per n plus 4i kuadrat per n min 1 ya. Berarti ini sama aja dengan 4i per n plus 4i per kuadrat per n. Kuadrat ini, kuadrat. Oke, kita coba cari dulu delta ix-nya. Itu berarti dia 4i min 1 per n. Bukan i min 1. 4i per n ditambah 4i kuadrat per n kuadrat dikurangi 4i min 1 atau langsung bisa aja 4i per n min itu jadi plus jadi 4 per n i min 1 kan tadi ya i min 1 ini ditambah ini kan i jadi jadinya i min 1 kuadrat kan i min 1 kuadrat kan jadinya i min 1 kuadrat itu kan adalah i kuadrat min 2i plus 1. Nah, dikali 4 semua ya. Di sini didapat ini dikurang berarti kan masih dikurang 4i kuadrat
per n kuadrat ditambah 8i per n kuadrat dikurang 4 per n. Oke, kita lihat mana yang habis. Ini habis. Ini habis. Ini habis. Enggak habis. Ini 4 per n kuadrat ya. Begitu. Jadi sisanya itu adalah ini. 4 per n plus 4 kali 2i min 1 per n kuadrat. Oke, kalau nggak salah hitung ya. 4. Oke. Oke, jadi begini untuk yang delta ix-nya, sedangkan fxi star-nya. Oke, sebentar. Oke. Banyak yang di sini. Oke. Fxi star-nya itu adalah akar dari x-nya. Xi star-nya itu berarti dia yang tadi ini 4i per n plus 4i kuadrat per n kuadrat plus 1. Atau kayaknya bakal lebih mudah daripada jabaran, pakai jabaran itu bakal lebih mudah di sini ya. N plus 2i per 2 per n dikuadratin min 1 plus 1. Nah, ini kan sama aja dengan min 1 plus 1-nya habis, terus akar dari ini kuadrat kan sama aja dengan ini, n kuadrat, n plus 1 kuadrat plus 2, n plus 2i per n. Atau mungkin dia jadinya 1 plus 2i per n aja. Oke, jadi kita coba cari SPF-nya itu adalah sum dari i sama 1 sampai n. Di sini adalah fxi-nya itu 1 plus 2i per n. Ini kita kali dengan 4 per n. Plus 4 kali 2i min 1 per n kuadrat. Oke, nah ini jadinya sigma dari i sama 1 sampai n. Ini jadi 4 per n plus 4 kali 2i min 1 per n kuadrat. Ditambah juga, masih ditambah ya. Ini jadi 8i per n. 8i per n kuadrat. Lalu di sini ditambah 4 kali 2, 8. 8i kali 2i min 1 per n pangkat 3. Nah, ini aku jabarin lagi. Sigma i sama 1 sampai n, atau langsung pisah juga, 4 per n, ditambah. Di sini sigma i sama 1 sampai n, 8i per n kuadrat. Gabungin di sini jadi 16i ya. 16i dikurangi sigma i sama 1 sampai n min 4 ya, min 4. Jadi ini 4 per n kuadrat. Ditambah di sini jadi 16i kuadrat. Sigma i sama 1 sampai n 16i kuadrat per n pangkat 3. Minus sigma i sama 1 sampai n 8i per n pangkat 3. Oke, nah kelihatannya lebih simpel. Kita coba dulu, apakah benar-benar simpel. Oh, habis lagi. Oke, aku tambahin mungkin 1 aja, kayaknya cukup 1. Oke, jadi di sini yang di sini dulu masih ada tempat. Nah, ini kan nggak ada i-nya, dan dia sampai n, berarti dia sama aja kan, berarti 4 ini dikali n kali. Ya, yang ini kayak tadi berarti 16 per n kuadrat, kita kalikan dengan
N plus 1 per 2. Di sini juga sama kayak tadi, nggak ada I-nya, kali N lagi langsung. Di sini, nah, I kuadrat. I kuadrat tuh kalau nggak salah dia jadinya N kali N plus 1 dikali 2N plus 1. Kalau nggak salah ya. Mungkin bisa dikoreksi kalau aku salah. 8 per N pangkat 3, sini N kali N plus 1 per 2. Ini per, ini bukan N pangkat 3, bukan pangkat 3, ini per 6 ya. Ini per 6. Nah, begitu. Jadi di sini ini jadinya pas 4 aja. Oke, di sini N-nya habis 1, jadi 16 bagi 2 jadi 8 kali N plus 1 per N. Minus, di sini 4 per N, ditambah, yang di sini jadinya 16 per N kuadrat, 16 per 6 ya. 16 per 6 itu 16 bagi 2 itu 8, masih ada sisa 3 di sini, 8 per 3. Nah, di sini ada N plus 1, 2N plus 1 per N kuadrat. Nah, yang di sini 4 N plus 1 per N kuadrat. Oke, begitu. Tinggal kita ambil limitnya. Jadi, limit N menuju tangga dari SPF itu adalah 4. Salah. Limit N menuju tangga dari 4 ditambah, langsung kerja aja biar mudah hitung limitnya. 8 N plus 1 per N min limit N juta hingga dari 4 per N ditambah limit N juta hingga 8 per 3 N plus 1 2N plus 1 per N kuadrat min limit N juta hingga dari 4 N plus 1 N kuadrat. Oke. Yang ini udah jelas yang 4. Nah, yang ini tadi kan kalau kita masukin jadinya ini tangga per tangga. Bisa pakai L'Hospital atau kita kalikan dengan 1/n semuanya. Itu kan jadinya di sini nanti pokoknya nantinya tinggal 8 ya. Sini jadi 8. Gitu. Di sini habis berarti 0, 4 per tangga ya. Di sini 8 per 3. 8 per 3 kita kalikan dengan 8 per 3-nya aku keluarin dulu biar mudah. Di sini kalau aku hitung, mungkin aku pakai merah untuk menghitungnya. Ini kan jadinya 2N kuadrat, ini min plus N, plus 2N, plus ini min 3, plus 3N, ini plus 1. Nah, kan ini kan di bagian kuadrat. Begitu. Jadi kalau misalkan kedua ruas aku kali dengan 1/n kuadrat aja, 1/n dikali dengan 1/n kuadrat. Kan jadinya ini tinggal sisa 2 plus 3 per N plus 1 per N kuadrat, yang di sini jadi 1. Aku limitkan tangga, jadi sisanya kan tinggal 2 doang. Di 8 per 3 kayak 2. Dikurang, di sini jadinya 0. Ya, karena kalau aku kali dengan 1 per N kuadrat semuanya, yang atas jadinya tinggal 4 kali 1 plus 1 per N. 4 kali 1 plus 4 kali 1 per N plus 1 per N kuadrat. Yang bawahnya 1. Nah, 1 per N plus 1 per N kuadrat kan 0. 0 kali 4, 0. 0 per 1 ya 0. Ini tinggal kita jumlahin, jadinya ini 12 ditambah 16 per 3. Nah, ini kalau tidak salah hitung harusnya begini. Atau ini ku perbagus lagi, 12 tambah 5, 17 ya. Plus per 3. Jadi 17 plus per 3. Begitu. Untuk nomor 1B ada yang mau ditanyain? Gimana untuk nomor 1B? Boleh balik ke atas nggak, Kak? Mau di foto. Ya, sebentar. Atas yang mana ya? Yang dari 1B sini? Atau atas lagi? Iya, Kak, ini aja.
Oke. Mau tanya juga Kak, itu XI star-nya itu dapat dari hint ya Kak? Apa gimana? Iya, dapat dari hint. Oke, makasih ya Kak. Oke. Oke, mungkin dari foto ya, coba aku cek ke atas. Nah ini di sini kan hint-nya pilih XI sama dengan XI star. Jadi XI star-nya juga dapat kita di sini. Gitu. Oke, mungkin Di satu sini ada yang Pak, mau ditanyain? Yes, silakan. seandainya nggak dikasih ini tuh bagaimana cara menentukan XI-nya gitu? Eh, cara menentukannya ya, itu cari-cari sendiri sih berarti. Tapi biasanya kalau aku lihat dari soal-soal tahun sebelumnya, itu kalau yang nggak biasa itu dikasih hint. Jadi nggak biasa itu maksudnya gimana? Nggak biasa itu maksudnya yang selain ini. Biasanya yang bukan ini, yang bukan I per N ini dikasih hint. Mungkin ya. Ini aku lihat dari soal UTS tahun sebelumnya ya. Begitu. Terima kasih Kak. Oke. Oke, 1B ada yang mau ditanyain lagi? Kalau nggak ada, kita coba langsung ke nomor 2 aja ya. Kita coba ke nomor 2. Nah, nomor 2 nih masih menggunakan definisi integral. Kita coba aja langsung. Nah, tapi kan dia ada 2 nih. Ada 2. Berarti kita nggak bisa langsung menggunakan definisi tadi, karena fx-nya beda. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita ingat kita pakai sifat integral tadi ya. Jadi 02 fx dx sama aja dengan integral 01 fx dx ditambah 12 fx dx. Nah, kan kalau kayak gini kan lebih mudah. Karena yang di sini ini kan sama aja integral 1 dari ini x dx ditambah integral 12 dari 1 dx. Begitu. Nah, mungkin coba aku ambil partisinya sama xi sama dengan xi star sama dengan i per n. Jadi kalau di sini kan dapat delta ix-nya adalah 1/n. Lalu nanti tergantung ya fxi star-nya. Nah, ini aku coba tinjau untuk yang 01 dulu. Untuk yang 01 dulu, dia jadinya kan fxi star-nya itu adalah xi star ya. Itu adalah i per n. Begitu. Jadi sigma i sama 1 sampai n dari fxi star. Fxi star delta x-nya, delta ix-nya itu sama dengan sigma i sama 1 sampai n dari i per n kalikan dengan 1/n. Nah, ini kan sama aja dengan 1/n kuadrat kali sigma i. Atau ini 1/n kuadrat kali n plus 1 per 2. Nah, ini kan sama aja dengan n plus 1 per 2n. Nah, begitu. Limitnya apa? Limitnya n mendekati tak hingga dari ini n plus, aduh, kok sama dengan di sini. N plus 1 per 2n, ini kan sama aja dengan setengah ya limitnya ya. Begitu untuk n 01. Nah, lalu, ada tempat. Nggak apa. Kita langsung aja di sini 1, 2. Interval terbuka 1, 2 ya. Di sini 1, 2. Dia jadinya mana tadi fxi star-nya itu sama aja dengan 1 ya, karena nggak berubah ya. Jadi sigma i sama 1 sampai n itu adalah begini jadinya. Delta ya, delta ix ini jadi sigma i sama 1 sampai n dari 1/n. Berarti ini sama dengan 1. Ya, karena 1/n kali n kan, 1/n kali n jadi 1. Jadi ya limitnya 1 jelas. Kita mau limitnya berapapun pasti 1. Makanya di sini gue tulis pakai merah jawabannya. Ini jadinya setengah tadi, yang ini 1. Begitu. Jadinya di sini 3/2 ya.
Gitu. Untuk soal nomor 2 mungkin ada yang mau ditanyain? Oke. Oke, mungkin dari chat nggak ada. Oke. Kelihatannya ini mudah ya untuk yang nomor 2. Jadi kita coba lanjut ke nomor 3. Nah, di sini disuruh menggunakan teorema fundamental kalkulus. Selesaikan integral berikut. Mungkin dari yang A dulu. Berarti teorema fundamental kalkulus kita menggunakan yang anti derivatif tadi ya. Pakai anti derivatif atau pakai yang ya pakai anti derivatif. Tidak ada cara lain. Kalau teorema fundamental kalkulus. Nah, kira-kira untuk nomor yang A, ada yang punya ide nggak gimana cara ngerjainnya? Gimana? Mungkin gue tunggu sebentar. 30 detik, 20 detik. Oke, kita coba ya. Mungkin aku coba. Kita lihat di sini ada cos sin dan cos kuadrat. Nah, tapi kan cos kuadrat itu bisa kita buat jadi begini. Ini cos x dx. Terus gitu dulu biar nanti kelihatan. Yang ini 2, ini 1 min sin kuadrat. Bisa ya? Gitu. Nah, lalu dari sini terus pakai merah. Di sini ku substitusi y sama dengan sin x dx. Gitu. Nah, kalau y sama dengan sin. Bentar. Oke. Kalau y sama dengan sin x dx, berarti kan kita punya di sini dy-nya itu adalah cos x dx, ya. Nah, makanya di sini diikuti segini ya. Berarti di sini langsung dy, di sini langsung y, di sini langsung y. Nah, tapi kan ini karena dia ada batas-batasnya, kita pakai yang metode substitusi, metode perubahan batasnya juga ya. Langsung aja biar mudah. Berarti saat y-nya 0, saat x-nya 0, maka y-nya jadi ini nggak ada dx lah. Berarti di sini y-nya adalah sin 0. Sin 0 itu adalah 0. Nah, lalu saat x-nya sama dengan pi per 2, y-nya adalah sin pi per 2. Sin pi per 2 itu adalah 1. Kan di sini kita dapat, ini, kita pakai yang hitam aja. Di sini kita dapat jadinya nya 0, 1 per 3y plus 2 kali 1 min y kuadrat dy. Nah, begini. Lalu ini bagaimana? Saya coba buat dulu yang bawah ini bentuknya jadi lebih sederhana nih. Mungkin jadi 2 plus 3y min 2y kuadrat dy. Oke. Ini kan udah kelihatan ya. Dia pecah rasional. Pecah rasional kan udah tahu kemarin gimana cara hitungnya. Kita coba bisa diakarin nggak dia. Kita coba lihat itu kan min 2 y kuadrat. Atau yang mungkin terbiasanya kan pakai apa namanya? Yang A-nya positif ya. Kita buat jadi min aja. Kita kali min di sini, berarti kali min di bawah juga. Ini kan jadi 2y kuadrat. Oh ya, coret-coret kita pakai merah saja. 2y kuadrat min 3y min 2. Kita coba lihat ini jadi min 4. Min 4 berarti min 4 kali 1. Ini per 2 per 2. Jadi x min 2. 2x plus 1. Benar gak ya? Ini jadi 2x kuadrat plus x min 4x jadi min 3x. Ini min 2. Oke. Cuma salah ininya ya. Ini bukan x.
ini Y, 2Y. Nah, jadi kita bisa pecah jadi gitu ya. Jadi di sini Y min 2, di sini 2Y plus 1. Atau yang di sini dia sama aja dengan 2Y plus 1 nih. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa gini. Nah, ini kita coba pecah. Dari pecahannya apa? Nah, di sini kan A per Y min 2 plus B per 2Y plus 1. Ya, ini kan jadinya 2AY plus A plus BY min 2B. Itu per Y min 2, 2Y plus 1. Nah, dari sini kita dapat 2AY, 2A, ini nggak usah 2A aja, 2A plus B itu sama dengan 0, lalu A min 2B itu sama dengan min 1. Sama dengan 1. Nah, dari sini kita dapat yang ini kita dapat B itu sama dengan min 2A. Lalu kita substitusi ke sini jadi dapat A min 2 kali min 2A sama min 1. Jadi dapat di sini A plus 4 ya. A plus 4A jadi 5. Di sini 5A sama min 1. A-nya sama dengan min 1/5. Berarti B-nya sama dengan min 2 kali 1/5 jadi 2/5. Nah, begitu. Jadi kita dapat di sini dia sama dengan integral 0,1 dari min 1/5 per Y min 2 ditambah integral 0,1 dari 2/5. Ini integral berapa tadi? Bawahnya tuh 2Y per 1. dy. Nah, integral yang ini integral dari Y min 2 tadi kemarin tuh kita udah tahu ya dia. Jadi dia di sini min 1/5 dari ln Y min 2. Nah, yang di sini ada pengaruh nggak ya dia di depan situ? Katakanlah dia jadi X, jadi S aja. S-nya sama dengan 2Y per 1. Berarti dia ds itu sama dengan 2dy. Oh iya. Jadi dia 1/5 aja. Ini jadinya cukup 1/5 karena 2dy kan jadi ds kalau kita pakai substitusi angkanya tuh ini tadi jadinya 1/5 ln dari 2y plus 1. Nah, ini semuanya jadi 0 sampai 1. Begitu. Mungkin kalau kita mau hitung, coba hitung di sini aja. Masih ada tempat. Min 1/5 ln y min 1. Y min 1. 1 min 2 ya. 1 min 2 ln dari 1 min 2 itu min 1. Nah, tapi karena mutlak kan jadi tetap bisa kita hitung ya. Ini 1/5 ln 3 minus jadi plus 1/5 ln min 2 minus 1/5 ln 1. Gitu. Jadi ini adalah minus 1/5 ln 1. Ln 1 0 ya, ln 1 0. Ln 1 itu 0. Iya benar, ln 1 itu 0. Jadi ini habis, nggak usah kita tulis. Di sini ln 3, jadi 1/5 ln 3. Di sini 1/5 ln 2. Ln 2. Ini langsung aja buat langsung hilangin. Ln 3, ln 2. Di sini ln 1 juga 0. Nah, jadi dia ini. Untuk nomor 2A, ada yang mau ditanyain? Kak, itu dari 2/5 jadi 1/5 diapain ya, Kak? Oh, itu tadi ada langkah yang aku skip sih. Jadi dia, ini aku saja di sini. Dia kan aku pakai substitusi. Jadi aku substitusi S-nya sama dengan 2Y plus 1. Kalau aku substitusi kan aku dapat ds-nya kan sama dengan 2dy kan. Nah, jadi integral dari 2/5 2Y plus 1 dy
kan 2D-nya jadi ds. Jadi ini 1/5 ds, ini jadi s. Nah, integral dari 1/s ini kan ln s. Gitu. S-nya aku balikin lagi jadi 2y/1. Makanya jadi 2, di sini jadinya 1/5. Oh, oke, Kak. Makasih ya, Kak. Oke. Oke, ada yang mau ditanya lagi untuk nomor 3A? Oke, mungkin kalau nggak ada kita coba lanjut ke yang bawah ya. Yang bawah, yang B. Ini soalnya biar gak usah bolak-balik. 16x kuadrat, ini pangkat 3/2 dx. Oke. Oke, mungkin aku tanya dulu. Ada yang punya ide untuk soal nomor 3B? Mana? X dimalin sin. Oh, substitusi ke sin ya. Oke. Kita pakai substitusi trigonometri ya berarti ya. Oke, udah kelihatan ya, karena ada di sini ada 16 min x kuadrat. Jadi kita coba misalin. Kayak tadi kita substitusi x-nya sama dengan mungkin ya sin aja ya, biar nanti di sini tetap positif, ada x-nya. Gak usah minus-minusan. X-nya jadi 4. Bentar. Nah, itu. 4 berarti sin ya, sin x. 4 sin y, salah. Nah, x-nya 4 sin y. Nah, x-nya 4 sin y berarti dia dx-nya itu berarti adalah 4. Di sini sin itu turunannya cos ya. Cos y. Gitu. Jadi bener kan, soalnya x kuadrat min 16x kuadrat pangkat itu 3/2. Oke. Oke, ini kurang dy. Nah, mungkin untuk kali ini karena aku malas menghitung arc sinus gitu, jadi batas-batasnya nggak aku hiraukan dulu ya. Jadi hitungannya aku kayak menghitung ini aja. Nah, aku nyari ininya dulu. Ini juga boleh cara gini ya. Jadi ini kan adalah berarti dia di substitusi ini jadinya di sini 16 sin kuadrat. Yang bawah jadi 16 kali 1 min sin kuadrat. Semua dipangkatin 3/2. Ini y. Dx-nya jadi 4 cos y dy. Lalu itu kan ku sederhanakan. 16 pangkat 3/2 itu adalah 4 pangkat 3 ya. 4 pangkat 3 itu 64. Ya, pokoknya jadi 1/4 di sini karena dibagi 16 lagi kan. Nah, lalu di sini ada sin kuadrat y. 4. Di sini masih ada 4 ya. Jadi 4-nya habis, di sini nggak ada 1/4. Sin kuadrat y cos y per di sini cos kuadrat y pangkat 3/2. Nah, langsung aja lah ya. Cos pangkat 3. Nah, begitu. Di sini jadinya dy. Di sini jadinya sin per cos tan kuadrat y. Cos per cos habis ya. Tan kuadrat y dy. Nah, jadi kan tinggal sebentar. Ada. Oke. Nah, integral dari tan kuadrat itu nggak ada yang langsung ya. Tan kuadrat.
Oke, nggak ada. Berarti tan kuadrat harus kita cari ya. Bentar, tan kuadrat ini. Oke, sekan yang ada ya. Sekan yang ada langsung. Bentar. Oke, jadi kita hitung tan kuadratnya dulu. Tan kuadrat ini dia kan sin kuadrat plus cos kuadrat tadi. Kita coba ubah dia jadi apa ya? Kok bingung. 1 min sekan ya. Ya benar. 1 per sekan. Ini jadi 1 per sekan kuadrat Y. dy. Oh iya benar, bisa begini ya. Nah, kalau gini kan mudah. Integral dari 1 itu adalah Y. Sedangkan integral dari sekan kuadrat itu kan tan ya. Iya benar, mudah. Nah, tapi ini belum selesai ya. Kita harus kembalikan lagi dia ke X. Jadi kan 4 sin bentar. Nah, ini kan jadinya Y itu adalah arcsinus dari 1/4 X. Nah, sedangkan yang di sini adalah Y-nya itu arcsinus ya. Tan dari arcsinus 1/4 X. Begitu. Nah, ini baru kita substitusikan 02-nya. Jadi ini 02, kutus gini aja biar mudah dipahami. 3/2 dx. Nah, ini arcsinus 1/4 X plus tan arcsinus 1/4 X. Ini jadi 02. Nah, pertama ini arcsinus dari setengah itu adalah 30 derajat ya. 30 derajat itu pi per 6. Pi per 6. Nah, ini pi per 6 ditambah tan dari pi per 6 itu adalah setengah per 3, sepertiga per setengah per setengah per 3 itu sepertiga per 3. Ya. Oke. Ini jadi sepertiga per 3 dikurangi arcsin 0 itu 0 ditambah dikurang juga, kurang arcsin dari 0 itu 0 dan tan 0 itu ada 0 juga ya. Nah, jadi dia cuma ini pi per 6 plus per 3 akar 3. Oke, begitu untuk nomor 3B. Ada yang mau ditanyain untuk nomor 3B? Kalau 3B gitu Kak, intervalnya tetap 0,2 gitu ya? Iya, jadi kan aku hitung ininya. Aku hitung ininya dulu, kan dia jadi kalau yang gini dia kita hitung ininya dulu. Jadi kita udah kembaliin ke X lagi, baru kita hitung 02-nya. Kalau yang di 3A tadi, kan ini kan bisa dilihat di sini, aku tetap dalam bentuk Y, nggak aku kembaliin ke X lagi. Langsung aku substitusi batas yang udah diubah. Gitu. Jadi kalau yang di sini, kalau nggak mau masukin ubah batasnya juga, kalau nggak mau ubah batasnya juga, itu harus kembaliin ke X lagi hasilnya. Kembaliin ke semula, begitu. Begitu. Apakah bisa dipahami tadi? Oh Kak, makasih ya Kak. Oke.
Oke, ini sebentar. Kayaknya ada yang jangkal di sini. Sin kuadrat Y plus cos kuadrat Y itu sama dengan 1. Ini kalau kita bagi sin kuadrat Y, iya benar. Sorry, di sini ada yang salah ya. Salah. Kita bagi cos. Kita bagi cos kuadrat, cos kuadrat, cos kuadrat. Kan jadinya tan kuadrat. Terus bakal sama dengan ini bidang ke sini ya. Jadi di sini secant kuadrat min 1. Nah, ini secant kuadrat min 1 ya. Jadi di sini min 1, min 1. Jadi di sini min Y. Di sini minus dari arcsin, minus dari arcsin. Di sini minus dari arcsin. Berarti di sini ini tetap plus 0, sini jadi minus pi per 6. Begitu. Oke. Ada salah di situ. Oke. Mungkin kalau nggak ada yang ditanya lagi, kita coba ke nomor 4. Nah, di sini integral tak wajar. Integral tak wajar, berarti kita harus tahu dulu di mana dia tak wajarnya. Di sini ada satu batas, di sini dia tak wajar. Oke. Nah, selanjutnya, kapan lagi dia nggak ada apa namanya nilainya? Kita lihat dia ln x per x pangkat 3. Ini yang atas nih nggak bakal ada nilainya kalau dia kurang dari 1, ya kan? Kalau x-nya kurang dari 1, x-nya kurang dari 1, dia nggak bakal ada nilai di sini. Sedangkan yang di sini dia nggak bakal ada nilai kalau x-nya sama dengan 0. Kita lihat E sampai tak hingga itu E udah di atas 1 ya. E udah di atas 1 berarti yang atasnya aman. Dan E itu tidak sama 0 jelas. Yang bawah juga aman. Jadi di sini dia nggak wajarnya cuma di tak hingga. Berarti kita bisa buat dia jadi gini. Ini limit B menuju tak hingga dari integral E sampai B dan X per X pangkat 3 dx. Nah, yang ini bisa kita substitusi ya. Misalkan ke substitusi X-nya sama dengan, yang mudah aja biar tulannya hilang, X-nya sama dengan X sudah. Y sama dengan X, salah. Y sama dengan X. D-nya sama dengan 1 X, dx. Nah, kan masih ada X yang lain tuh. Berarti kan ini X-nya kan sama dengan E pangkat Y. Begitu. Nah, mungkin kalau ku ubah itu jadinya nggak apa-apa ya kalau ku ubah. Kalau ku ubah kayaknya nggak apa-apa. X sama E berarti Y-nya sama dengan 1. Saat X-nya sama dengan B berarti Y-nya sama dengan dan B. Begitu. Ya udah berarti kita aja nggak apa-apa. Nah, ini jadi limit B menuju tak hingga dari 1 sampai ln B. Ln X itu jadi Y. Seper X dx jadinya dy. Masih ada X kuadrat lagi, berarti dia ada E pangkat 2Y di sini. Nah, begitu. Di sini kita pakai integral parsial aja ya. Mungkin kubah ini bentukannya jadi limit B menuju tak hingga dari 1 sampai ln B. Ini Y, E pangkat min 2Y. Y. Nah, gitu. Biar mudah. Nah, mungkin ini kubah punya U-nya itu adalah Y. U-nya itu Y, dV-nya itu adalah E pangkat 2Y dy. Berarti dia di sini V-nya itu, nah di sini U-nya, aku ambil Y, berarti DU sama dengan DY. DV itu sama dengan E pangkat min 2Y DY. Sini aku dapat V-nya itu adalah integral dari E pangkat min 2Y. Itu adalah min setengah E pangkat min 2Y ya. Min setengah E pangkat min 2Y. Ya benar.
Jadi ini U kali V kali min setengah Y pangkat min 2Y minus atau plus saja langsung integral dari setengah E pangkat min 2Y dy. Nah, ini udah mudah. Jadi limit B menuju hingga dari sini Y kali, oke, sederhanain aja. Min Y per 2, E pangkat min 2Y dikurangi 1/4 E pangkat min 2Y. Semuanya dari 1 sampai ln B. 1 sampai ln B ya. 1 sampai ln B. Nah, ini jadi limit B mendekati hingga dari di sini min ln B min ln B per 2 E pangkat min 2 ln B minus 1/4 E pangkat min 2 ln B ditambah, ini ada tempat kosong kayak di bawah, tidak ada. Oke, aku tambah dulu. Ini ditambah 1 ya, setengah E pangkat min 2 ditambah 1/4 dikurang, benar, ditambah E pangkat min 2 juga. Oke, kita lihat limitnya yang ini. Limit dari B menuju hingga dari min ln B per 2 E pangkat min 2 ln B. Kita kurangi dengan limit dari B menuju hingga dari 1/4 E pangkat min 2 ln B ditambah, ini langsung aja, nggak usah pakai limit-limitan. Yang ini dulu biar mudah. B menuju hingga berikan ln B, ln hingga. Ln dari hingga itu E pangkat berapa yang sama dengan hingga kan berarti kan? E pangkat berapa yang sama dengan hingga, artinya hingga lah ya. Hingga juga pasti suatu pangkat yang sangat besar. Makanya di sini E pangkat min 2 hingga. Berarti E pangkat min hingga. E pangkat min hingga itu 0. Berarti di sini ini hasilnya 0 ya. 0. Nah, yang misalnya di sini. Limit B menuju hingga. Dari sini mungkin aku tulis gini. Sebentar. Daripada duanya agak ngacau. Ini setengahnya keluarin. Limit B menuju hingga dari, nah ini jadinya kan ln B per E pangkat 2 ln B. Nah, yang bawah ini dia menuju 0. Dia menuju 0, yang hitungan yang atasnya hingga. Begitu. Oke, mungkin bisa aku buat jadi hingga dan 0. Oke, bagaimana cara mengubahnya? Bentar, salah. Ini pangkat hingga. Oh benar, berarti ini menuju hingga, ini menuju hingga, udah benar ya. Udah bisa, jadi tinggal pakai L'Hospital aja. Oke, ini aku tambah. Nah, ini tinggal pakai L'Hospital. Di sini L'Hospital, turun dari ln B itu adalah seperti ya. Limit B menuju hingga. Turunannya seperti. Sedangkan ini turunannya adalah 2 ln B. E pangkat 2 ln B. Itu. Nah, di sini jadinya hingga yang atas itu 0. Begitu.
0 per tangga. Apa ada yang salah? Oke. Oh iya, ini bukan begini langsung ya. Kayaknya ini agak berbeda. Turunan dari E pangkat 2 ln B. Seperti ini adalah misalkan substitusi U-nya sama dengan 2 ln B. Berarti DU-nya sama dengan 2 per P. DU dB ya. DU dB-nya 2 per P. Itu kan D E pangkat 2 ln B-nya. DE pangkat U salah. DE pangkat U per DU itu adalah E pangkat U. Nah, berarti ini adalah 2 per B kali E pangkat 2 ln B. Nah, itu dia. Ada yang salah di sana? 1/4 E pangkat min 2. Ini setengah. 1/B dengan 1/B bisa habis ya. Jadi tinggal limit B menuju hingga dari 1 per min 2 E pangkat 2 ln B. Nah, ini jelas ya kalau yang ini. Jadi ini 0 semuanya. Jadi di sini tinggal 1/2 E pangkat min 2, 1/4 E pangkat min 2. Begitu. Jadi untuk yang ini ada yang mau ditanyain? Untuk nomor 4. Bagaimana untuk nomor 4 ada yang mau ditanyain? Atau ada yang dibingungin tadi dari langkah-langkah yang aku kerjain? Oke, mungkin belum ada ya. Belum ada. Begitu kita ke soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 lagi-lagi integral tentu ya. Integral tentu bentar, coba lihat dulu. Ada tipe soalan nggak? Melihat waktunya tinggal dikit. Kita coba yang belum pernah aja. Solve the following integral. Hitung integral berikut. Ini juga udah pernah. Ini dengan definisi lagi. Oke. Kayaknya udah pernah semua ya soalnya. Jadi kita urut aja nggak apa-apa. Nah, di sini saya kan persoalan integral berikut. Jadi integral 01 X akar 1 plus 7X kuadrat dx. Nah, di sini berarti idenya sama ya. Kita substitusi trigonometri, tapi yang berbeda adalah di sini ada 7. Ada 7. Berarti kita harus substitusi X-nya itu sama dengan kita hilangin 7-nya berarti seberakar 7. Karena kan dikuadratin nanti. Ini buat hilangin 7-nya biar nanti tetap sama-sama 1. Baru sisanya kita tinggal ini berarti adalah tan X, tan Y. Ya, tan ya. Di sini kalau dx-nya itu adalah 1/7, nggak mengganggu ya. Nah, lalu turunan dari tan itu kan kalau nggak salah sekant kuadrat ya. Turunan dari tan itu sekant kuadrat y dy. Nah, jadi di sini kita langsung dapat integral 01 x-nya kan jadinya 1/7 tan y. Sini jadinya akar dari 1 plus mana tadi? Jadi tan kuadrat y. Di sini jadi kalikan dengan 1/7 lagi. Sekant kuadrat y dy. Nah, di sini 1/7-nya bisa keluarin. Integral 01. Oh iya. Ini lebih baik ku ubah nggak ya? Mungkin kayaknya aku ubah aja biar udah terlanjur gini juga. Saat x-nya 0, berarti y-nya itu arcus tangan ya. Ya, aku agak males ngitung arcus tangan. Di sini ku hitung integral ininya aja dulu. Agak males hitung arcus tangan itu. Berarti di sini ini tan. Sini ada sekan.
Ya secant. Berarti di sini secant pangkat 3. Y. Tan secant pangkat 3 Y, dy. Nah, ini coba aku jabarin dulu. Tan kan sin berkos. Sin berkos. Sin berkos. Sin Y. Berarti di sini kosnya pangkat 4. Y, dy. Nah, misalkan aku ubah lagi. Aku substitusi lagi. U-nya sama dengan cos Y. Berarti du-nya sama dengan sin Y dy ya. Minus sin Y dy. Di sini ada minus 47. Integral ini di du. Di sini U pangkat 4. Nah, ini kan mudah. Minus 47. U-nya itu jadi... Oke, ini kita kali lagi dengan 4 min 4 berarti dia min 3 jadinya. Kali min sepertiga. U pangkat min 3. Nah, berarti di sini adalah 1/21. U-nya kembali lagi jadi cos. U-nya kembali jadi cos Y, jadi cos dari Y-nya itu adalah akar tangan ya. Jadi 21 arkes tangan dari salah. Cos dulu. Cos dari arkes tangan akar 7x pangkat 3 semua. Nah, begitu. Nah, jadi kita dapat di sini tinggal kita masukin 01. Kalau 1 kan jadi 21, di sini cos arkes tangan akar 7 pangkat 3. Nah, arkes tangan pangkat 7 kan ya kalau mau dihitung pakai kalkulator aja nanti. Tapi kalau di ujian kan kalau nggak boleh pakai kalkulator, gini aja nggak apa-apa. Jadi ini dikurangi 1/21 cos ini arkes tangan akar 7 kali 0. Berarti arkes tangan 0 ya, pangkat 3. Nah, arkes tangan 0 kan kita bisa tahu ya berapa dia 0. Arkes tangan 0 itu 0. Cos dari 0 1. Jadi ini masih bisa kita sederhanain. Karena ini 1 pangkat 3 1 ya. Berarti 1/21-nya bisa keluar. Jadi kita bisa dapat dia jadinya begini. Ini cos dari arkes tangan akar 7 set pangkat 3 minus 1. Begitu. Nah, untuk nomor 5 begini. Kira-kira ada yang mau tanya untuk nomor 5? Itu pangkat 3-nya jadi positif. Memang benar positif gitu ya, Kak? Oh iya, sorry. Ini minus ya. Minus pangkat minus 3. Ini pangkat minus 3. Pangkat minus 3, pangkat minus 3. Oh iya, sorry. Karena tidak langsung ke substitusi langsung. Begitu. Ada yang mau ditanya untuk nomor 5? Gimana? Oke. Mungkin kalau nggak ada, kita coba satu soal lagi ya. Karena tadi juga kita kayaknya mulainya agak telat. Nggak apa-apa. Kita coba satu soal lagi. Ini improper integral ya. Dia ada semua ya. Mau x-nya berapapun pasti ada. Berarti cuma di angka hingga nih. Jadi dia integral 0 hingga dari x pangkat min x dx. Ini simpel kan. Jadinya limit b menuju hingga dari 0 sampai b x pangkat min x dx. Oke, ini simple, kita bentar aja. Langsung aja kita pakai apa namanya? Itu parsial. Jadi kan ini x kali di sini min pangkat x salah. Di sini min x pangkat min x plus integral pangkat min x dx 0 sampai b. Di sini limit b menuju tak hingga sini min x pangkat min x minus pangkat min x. Nah, semuanya dari 0 sampai b.
Jadi di sini kita dapat dia limit dari min B, pangkat min B, min pangkat min B plus 0 plus 1. Pangkat min 0 berarti pangkat 0 ya. 1 ya. Ya benar. Nah, tinggal kita nyari limitnya. Kita coba cari limit B menuju tangga ini. Dari min B, pangkat min B. Jadi sama kayak tadi ya. Limit B menuju tangga, kan tangga kali ini B per pangkat B. Ini kan tangga per tangga. Tangga per tangga itu berarti dia kita lebih hospital kan. Kasih 1 yang bawah jadi pangkat B. Ya. Berarti ini adalah 0. Nggak ada min lagi, 0. Nah, jadi kita dapat yang itu 0. Nah, yang ini langsung ya kita udah tahu dia pasti 0. Pangkat minus tangga. Iya, benar 0. Ini minus 0 plus 0. Nah, ini super 1. Jadi dia sama 1 untuk nomor A. Oke, mungkin nomor A-nya ada yang mau ditanyain dulu. Sebelum aku tutup, mungkin sisanya bisa lihat sendiri ya. Nanti ini bakal ku upload di eloknya punya Pak Benny. Oke, mungkin kalau nggak ada, ini bisa aku stop share aja. Oke, kalau gitu ini terima kasih yang sudah hadir di pertemuan kedua ini. Ini nanti rekamannya juga bakal aku share. Sorry, rekaman kemarin itu setelah aku cek ternyata nggak bisa di play ya. Itu udah aku ubah, aku ganti ke link aja. Jadi tinggal kalau kalian pencet link itu langsung diarahkan ke drive-ku. Bisa langsung lihat dari situ, bukan dari eloknya langsung. Begitu. Nanti slide-nya juga bakal ku upload di elok. Oke.